Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tidak hanya berfokus pada kekerasan, tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh di lingkungan sekolah dan pembelajaran di luar sekolah hingga bahkan di area digital. Kalau kita mau menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman, anak-anak itu perlu punya rasa memiliki dulu. Dan rasa memiliki itu hadir kalau anak-anak tuh merasa diterima, merasa dihargai ya, apapun latar belakangnya mereka, apapun yang menjadi kebutuhannya mereka, sekalipun kebutuhannya tuh beda-beda satu sama lain. Anak-anak murid kita juga terlibat dan diatur juga di situ di pasal 18 bagaimana murid itu berpartisipasi. Sama contohnya seperti yang dilakukan oleh Mbak Gali, dan juga bisa berperan sebagai pendidik sebaya. Penting itu Mbak, ya. Dan itu juga sudah diatur di dalam permen ini, bahkan juga pendidik sebaya, tutor sebaya melalui gerakan apa coba? Rukun sama teman yang sedang kita galakkan sebagai sahabat hebat. Kemudian saya peragakan gitu. Iya. Jadi kalau kayak diginiin nih, ini namanya apa gitu. Oh ini fisik. Halo Sobat Belajar, apa kabar? Selamat datang di Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif pendidikan bermutu untuk semua. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Tentunya bersama saya Sheila Kosakoy, kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari sisi pemangku kebijakan, pemangku kepentingan pendidikan, hingga klarifikasi isu-isu yang beredar. Nah, Sobat Belajar, kali ini kita akan membahas topik budaya sekolah aman dan nyaman. Topik ini sering sekali muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tentunya lebih holistik dan inklusif di Indonesia. Di tengah tantangan seperti kekerasan sekolah yang terjadi, masalah kesehatan mental murid dan guru, serta adanya resiko digital seperti cyberbullying. Untuk itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan kebijakan ini pada awal 2026. Kebijakan ini menggantikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang lebih fokus pada aspek kuratif, mengadopsi pendekatan promotif preventif yang kolaboratif. Tentunya melibatkan seluruh ekosistem pendidikan untuk memastikan keamanan fisik, psikologis, spiritual, sosiokultural, dan juga digital. Oke, untuk itu tentunya di latar belakang ini selaras ya dengan visi nasional pendidikan bermutu untuk semua dan juga misi Presiden dalam Asta Cita yang menekankan pembangunan karakter sehat dan cerdas. Hari ini saya tidak sendiri, tentunya kita akan bahas dan kupas tuntas bersama dengan narasumber kita, dan sudah hadir tentunya ada Suharti, Sekretaris Jenderal Busesjen Kemendikdasmen. Bu Harti, apa kabar Bu? Kabar baik, senang sekali ketemu lagi dengan Betul, ini udah kedua kalinya kita bertemu. Betul, ya Bu ya, untuk membahas isu-isu terkini. Nah, selanjutnya juga ada Galih Sulistianingrat, ahli atau praktisi pendidikan, CEO Smartik Indonesia. Mbak Galih, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Luar biasa. Oke, kita akan langsung bertanya-tanya tentunya ya Sobat Belajar, kita akan diskusi dulu. Tapi ini yang pertama ini mau nanya-nanya nih sama Bu Harti dulu nih Bu. Apa pertanyaannya? Jadi kan kalau kita lihat ke belakang begitu ya Bu, ya memang banyak sekali yang terjadi di sekolah gitu kan. Nah, kalau melihat arah dan semangat kebijakan dalam Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 yang baru ini Bu, tentang budaya sekolah aman dan nyaman, itu seperti apa sih Bu? Iya, jadi begini Mbak, Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 yang baru saja kita rilis tentang budaya sekolah aman dan nyaman itu menegaskan bahwa sekolah itu adalah tempat tidak hanya sebagai ruang belajar akademik, tetapi juga merupakan ruang hidup yang memuliakan warga sekolah. Oke, jadi semuanya yang ada di sekolah ya. Betul. Okay. Dan ada 6 hal kenapa kita fokuskan di Permendikdasmen ini. Pertama, untuk memperkuat sisi promotif, preventif, kolaboratif dengan pendekatan yang lebih holistik dan juga untuk membangun ekosistem sekolah supaya lebih aman dan nyaman tanpa menafikan perlunya kuratif dan juga rehabilitatif seperti yang permen sebelumnya. Kemudian perlu
perluasan perlindungan. Permendikbud nomor 6 tahun 2026 tidak hanya berfokus pada kekerasan, tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh di lingkungan sekolah dan pembelajaran di luar sekolah hingga bahkan di area digital. Kemudian yang ketiga, partisipasi semesta, partisipasi warga sekolah, orang tua, wali murid, masyarakat semua terlibat di sini termasuk juga media dan pemangku kepentingan lain. Jadi seluruhnya terlibat di dalam prosesnya ini. Ada 4 aspek budaya sekolah aman dan nyaman yang dicakup di dalam permen ini adalah pertama pemenuhan kebutuhan spiritual, kemudian juga perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan juga keamanan sosiokultural serta keadaban dan keamanan digital. Ini menjadi sangat penting untuk kita garap juga Mbak, karena isu-isu kekerasan digital itu sangat mengemuka dalam periode sekarang. Kemudian berikutnya penanganan pelanggaran dilakukan secara kolaboratif. Penanganan pelanggaran didorong untuk menggunakan sistem rujukan dalam ekosistem perlindungan anak yang didukung oleh Pokja yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dan ini ditujukan untuk mengurangi beban administrasi guru di satuan pendidikan atau di sekolah. Kemudian berikutnya pendekatannya litigasi ke non-litigasi. Jadi mengedepankan pendekatan penanganan pelanggaran kolaboratif, rehabilitatif dan juga komprehensif. Oke, baik. Tadi juga Ibu kan sudah sampaikan ya, Ibu jelaskan semuanya. Kalau memang Permendikbud nomor 6 tahun 2026 ini kan memperluas cakupan pelindungan yang tidak hanya berfokus pada kekerasan ya, tapi juga memberikan perlindungan menyeluruh lingkungan sekolah, kegiatan pembelajaran di luar sekolah, bahkan ruang digital yang mana memang sekarang kita common banget sama ruang digital begitu Bu ya. Ini perlu kita sebut baik karena pelindungan yang diberikan ini menjadi lebih luas begitu. Kemudian dengan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini apakah masih berlaku juga, dipakai juga apa enggak Bu? Ya. Pada saat peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang nomor 6 tahun 2026 ini sudah berlaku, maka otomatis peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disebutkan tadi nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi supaya tidak ada dikotomi antara yang mana yang mau dipakai, yang lama atau yang baru. Itu yang dicabut kita ganti dengan yang baru. Oke, jadi yang memang yang lama otomatis sudah dipakai, sudah upgrade ke yang baru ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya nih pembentukan Pokja di pemerintah daerah, apakah ini bisa dibilang merupakan prioritas utama yang perlu dilakukan setelah kebijakan budaya sekolah aman dan nyaman terbit? Ini bisa dijelasin nggak sih Bu, lebih rinci gitu, susunannya itu seperti apa untuk organisasi Pokja sendiri dan juga tugas, fungsinya kemudian apa saja? Yang jelas Pokja BSAN ini dibentuk oleh kepala daerah, ya. Kemudian diketuai oleh sekretariat daerah. Jadi lebih luas nih Mbak, dengan wakil ketua kepala Bapeda. Bapeda terlibat betul di dalam proses ini. Kemudian koordinatornya kepala dinas pendidikan yang langsung menangani satuan pendidikan di masing-masing daerah. Anggotanya terdiri dari organisasi perangkat daerah dari berbagai bidang, dari bidang pendidikan otomatis ya, kemudian bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau biasa kita sebut PPPA, kemudian bidang sosial, bidang kesehatan karena penting sekali melibatkan dinas-dinas kesehatan, kemudian bidang Dukbangga dan juga bidang Kominfo untuk menangani masalah yang terkait dengan media. Serta tentu saja dapat melibatkan kepolisian, tokoh masyarakat dan tokoh agama, akademisi dan juga organisasi profesi terkait, organisasi masyarakat sipil dan mitra lainnya. Jadi lebih luas cakupannya untuk Pokja sesuai dengan Permen 6 nomor 2000 tahun 2026 ini. Oke, jadi memang berkolaborasi dengan banyak pihak. Betul. Ya. Oke. Nah, untuk bentuk koordinasi gitu ya. Tapi sebelum ke situ mungkin tugas-tugasnya Bu, fungsinya tadi kan banyak nih elemen-elemennya. Itu tugasnya apa saja Bu? Tugasnya banyak tentu saja karena juga isunya juga isu yang sangat besar. Jadi tugas dari Pokja ini pertama melakukan sosialisasi dan juga kampanye kepada masyarakat
ini loh pentingnya bagaimana kita perlu membuat satuan pendidikan aman dan nyaman. Kemudian melakukan edukasi kepada warga sekolah dan juga ke pemangku kepentingan. Penting ini Mbak, edukasi supaya semua tahu tugas masing-masing dan juga bagaimana warga sekolah harus menciptakan satuan pendidikan yang aman dan nyaman tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting, memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan karena mereka itu adalah ujung tombak di masing-masing satuan pendidikan dan tentu saja menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu Pokja ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian yang tentu saja menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan, yang terjadi, kemudian melakukan verifikasi dan analisa awal atas laporan yang diterima, kemudian juga mengkoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutnya, bagaimana memfasilitasi proses rujukan kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, kemudian melakukan pemantauan penanganan pelanggaran yang telah dirujuk dan juga melakukan pemantauan berkala terkait dengan tugas-tugasnya dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Oke, tugasnya memang sangat banyak ya. Sangat banyak, sangat detail banyak, begitu betul. ya Bu ya. Karena detail ini penting supaya tidak ada miskonsepsi terkait dengan tugasnya. Jadi semua daerah punya tugas yang sama dan dari A sampai Z tadi perlu dilakukan semua. Tidak ada hal-hal yang kosong tidak dilakukan karena ini komprehensif dari mulai sosialisasi sampai penanganannya. Oke, jadi banyak sekali ya Bu ya yang berkolaborasi dan tugasnya juga banyak. Terus kalau begitu secara koordinasinya itu seperti apa Bu antara sekolah dengan Pokja di pemerintah daerah? Jadi di dalam penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman ini, hubungan antara sekolah dan Pokja bukan hubungan pengawasan. Yang perlu kita catat nih, bukan hubungan pengawasan saja, tetapi juga kemitraan strategis. Semua berada dalam satu posisi yang sama. Jadi sekolah tetap menjadi ruang utama pembudayaan nilai, sementara Pokja hadir untuk memastikan dukungan kebijakan yang sifatnya lintas sektor dan juga keberlanjutan penyelenggaraan dari budaya aman dan nyaman itu sendiri di masing-masing daerah. Kemudian sekolah menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan budaya aman dan nyaman. Bagaimanapun juga anak-anak kita, guru-guru kita, tenaga kependidikan ada di sekolah. Jadi memang sekolahnya menjadi garda terdepan untuk mulai melakukan deteksi dini. Kemudian juga dari mulai penerimaan murid baru itu harus sudah diketahui ada nggak potensi-potensi terjadinya misalnya kekerasan, ada potensi yang lain-lain yang menyebabkan sekolah itu menjadi tidak aman dan nyaman untuk semua warga belajar. Jadi kita lakukan secara komprehensif dari awal sampai akhir. Nah, ketika sekolah menghadapi kasus atau situasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sekolah kemudian berkoordinasi dan melakukan mekanisme rujukan kepada Pokja di tingkat daerah. Jadi proses rujukan itu harus terjadi. Jangan sampai hanya dibiarkan di sekolah saja berupaya diselesaikan tetapi nantinya tidak selesai. Nah, Pokja sendiri berperan sebagai simpul koordinasi lintas perangkat daerah karena susunan organisasi tadi terdiri dari OPD lintas sektor dan melalui struktur ini sekolah memperoleh dukungan yang lebih komprehensif baik dalam aspek pendampingan, kemudian rehabilitasi, pemulihan maupun penguatan kapasitasnya sendiri. Oke, nah kalau untuk seluruh warga sekolah nih Bu dan juga pemangku kepentingan biar budaya ini tuh tetap diteruskan begitu, nggak berhenti sampai di sini atau besok tapi juga berkelanjutan, silakan Bu sampaikan. Budaya sekolah aman dan nyaman lahir dari keteladanan, diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor serta dijaga melalui pembiasaan nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi dimulai dari keseharian. Semuanya harus paham betul bahwa kita semua warga belajar butuh keamanan dan kenyamanan di satuan pendidikan. Jadi konsistensi dan keberlanjutan dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama, kemudian punya pemahaman terkait dengan peran masing-masing dan saling menghormati, saling memuliakan dan juga saling menguatkan. Di sini kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, murid, orang tua, masyarakat semua ya termasuk media
hingga pemangku kepentingan di daerah perlu berjalan bersama satu irama seiring sejalan dengan menjadikan nilai-nilai humanis, komprehensif dan juga partisipatif sebagai bagian dari praktek baik pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak di seluruh Indonesia. Oke, luar biasa sekali Ibu. Tentunya memang semua pihak tuh harus punya komitmen dan tadi dari beberapa instansi begitu ya, dari Pokja itu yang berkolaborasi kan juga banyak, tinggal dilakukan bareng-bareng begitu ya. Itu clear sih Mbak. Jadi misalnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dalam hal ini OPD Kesehatan itu punya tugas misalnya memastikan bahwa kalau misalnya terjadi apa-apa terkait dengan kesehatan di situ rujukan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian yang Dukbangga untuk urusan jika ada permasalahan terkait dengan keluarga, mereka bisa berperan aktif di situ untuk memastikan bahwa anak-anak terpantau, semuanya sejahtera. Iya, pokoknya kerjasama semua pihak itu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Oke, Sobat Belajar, kalau tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari Ibu Harti begitu ya Bu ya. Jadi memang banyak sekali tugas-tugasnya, berbagai macam pihak ini ikut berkolaborasi dan bekerja sama begitu. Sekarang kita akan dengar pendapat dari narasumber kita yang satu lagi, ada Mbak Galih. Nah, Mbak Galih ini kan punya pengalaman sebagai guru ya kan di awal untuk deteksi dini. Mbak, selama menjadi guru begitu dan berinteraksi langsung dengan murid setiap hari, pasti sangat peka dong terhadap perubahan-perubahan kecil di kelas muridnya seperti apa gitu ya. Dan pengalaman yang Mbak Galih sendiri, pernah nggak sih menemukan begitu ya, biasanya ada tanda-tanda awal dari murid yang ternyata dia ini membutuhkan pertolongan atau perhatian lebih. Nah, bisa diceritain nggak gimana pengalamannya? Jadi waktu saya mengajar tuh saya punya pengalaman mengajar di kelas rendah dan kelas tinggi. Waktu itu kelas rendahnya tuh kelas 1 ya, jadi transisi dari PAUD ke sekolah dasar. Kelas tingginya tuh kelas 4. Jadi memang masing-masing kelas punya tantangannya sendiri. Kalau kita mau mengobservasi untuk mendeteksi adakah perhatian-perhatian khusus yang kita perlu berikan ke anak-anak tertentu, sebetulnya cara yang saya ingat tuh ada 2. Dikembalikan lagi ke berdasarkan kelasnya gitu ya. Jadi biasanya kalau ke kelas rendah itu kan kita bisa melihat dari observasi ya. Jadi kayak observasi langsung dari interaksi yang kita bisa berikan sama anak-anak. Ketika misalnya baru awal masuk tahun ajaran baru, kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya ada anak-anak yang menjawab itu mungkin secara partisipasi aktif bisa kita katakan aman. Tapi ada juga anak-anak yang jawabnya mungkin terlihat ingin mendominasi gitu ya. Jadi terlihat ingin mendominasi, terlihat tidak mau mengalah sama yang lain. Itu juga sebetulnya bisa jadi salah satu sinyal sebetulnya kalau ada sesuatu yang terjadi. Yang kedua, yang sudah biasanya lebih jelas, anak yang cenderung memilih untuk diam, cenderung memilih untuk mengasingkan diri. Itu yang kayaknya udah paling kelihatan juga ya, menjadi salah satu hal yang kita juga perlu pertimbangkan gitu ketika berinteraksi sama anak-anak dan mencatat mana anak-anak yang kita perlu lakukan pendekatan personal. Tapi kalau anak-anak saya yang di kelas 4 waktu itu, cara yang saya lakukan tuh dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan di papan tulis, lalu saya kasih anak-anak murid saya tuh post-it. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu seperti di kelas 4 ini apa sih harapan kamu dalam belajar, kemudian apa yang Bu Gali bisa lakukan untuk membantu kamu mencapai tujuan belajarmu, apa yang kamu bisa harapkan dari teman-teman kamu dalam masa tahun ajaran ini gitu. Dan di situ ketika anak-anak menulis, dari tulisannya kelihatan. Dan dari tulisan itu saya nggak cuma bisa menganalisis kebutuhan sosial emosionalnya aja, melainkan juga apakah ada kebutuhan akademik yang juga perlu dilihat. Dari cara mereka menuliskan kelihatan ya, apakah tulisannya itu secara ejaan sudah benar, atau misalnya mungkin dari kosakata yang mereka gunakan, apakah kosakatanya itu cukup kaya atau ternyata mengulang-ulang kosakata yang sama gitu. Jadi deteksi dini ini bisa kita lakukan, mungkin kita sebutnya sebagai assessment awal gitu ya. Jadi assessment awal untuk melihat tidak hanya kesiapan belajar murid secara akademis, tapi juga bagaimana secara psikologis tuh apakah kebutuhan-kebutuhan mereka di rumah gitu ya, atau kebutuhan sosial emosionalnya mereka sepanjang di sekolah tuh sudah terfasilitasi dengan baik atau belum. Oke, jadi memang diperhatiin betul-betul begitu ya muridnya ya. Nah, menurut Mbak Gali sendiri, kenapa sih mendeteksi dini gitu ya terhadap murid-murid kita gitu ya, yang kelas rendah dan kelas tinggi itu menjadi kunci dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman? Sepenting itukah memang? Karena menurut saya kalau kita mau menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman, anak-anak itu perlu punya rasa memiliki dulu. Dan rasa memiliki itu hadir kalau anak-anak tuh merasa diterima, merasa
dihargai ya, apapun latar belakangnya mereka, apapun yang menjadi kebutuhannya mereka, sekalipun kebutuhannya tuh beda-beda satu sama lain. Jadi kayaknya kalau misalnya kita mau menciptakan budaya di mana satu sama lain tuh saling menghargai dan saling menyayangi, tentu kita sebagai guru juga perlu menunjukkan gitu ya bahwa kita tuh sebagai guru peduli sama kamu, peduli sama apapun kebutuhan kamu, dan jangan sampai murid-murid tuh melihat bahwa kita hanya memihak murid-murid tertentu aja. Entah itu yang misalnya kan kita sebagai guru memang kadang-kadang ada rasa senang ya kalau misalnya kita melontarkan pertanyaan, kemudian ada anak yang jawab dengan antusias, jawabannya betul lagi. Tapi jangan sampai kita terlena gitu dengan anak-anak yang selalu jawab betul, lalu kita melupakan anak-anak yang sebetulnya dia juga mau jawab tapi dia tidak tahu, mungkin tidak pede, berani, gitu tidak percaya ya. diri. Nah, justru itu yang menjadi tantangan kita sebagai guru. Jangan sampai hanya pada akhirnya memfasilitasi anak-anak yang sebetulnya mereka sudah punya fondasi dan bekal yang mumpuni gitu. Lalu kita melupakan anak-anak yang justru lebih membutuhkan kehadiran kita sebagai guru juga. Nah, kalau budaya aman dan nyaman itu mau diciptakan secara inklusif, maka kita pun sebagai guru juga harus menunjukkan ke murid-murid bahwa kita tidak pilih-pilih loh dalam mengajar dan dalam mendidik gitu. Oke, jadi dari gurunya ke anak-anak lebih terbuka juga gitu ya, merangkul semuanya. Nah, Mbak, dalam Permendikdasmen 6 tahun 2026 pendidikan untuk pencegahan kekerasan ini ditekankan secara promotif dan preventif. Waktu itu Mbak Gali masih aktif mengajar gitu ya. Gimana sih mengenalkan konsep gitu ke anak-anak dalam pencegahan kekerasan? Apakah melalui diskusi kelas gitu misalnya, atau pembiasaan gitu dinasehatin, atau simulasi maybe? Dan terus pas melihat anak-anaknya responnya gimana nih pas diajak ngobrol soal ini? Saya meyakini kalau kita hanya ngomong aja, mungkin murid-murid tuh cuma kayak oke, tapi nggak benar-benar memahami sebetulnya praktik nyatanya itu di kelas bagaimana. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah role play. Jadi awalnya kita udah kasih kita sama-sama melihat gitu ya apa saja jenis-jenis kekerasan. Ada kekerasan fisik, kekerasan seksual pada saat itu, kemudian ada kekerasan psikis, kemudian ada juga perundungan, ada diskriminasi dan sebagainya. Jadi saya ajak beberapa murid untuk menjadi kayak aktor gitu ya di depan, kemudian saya peragakan gitu. Jadi kalau kayak diginiin ini namanya apa gitu ya, oh ini fisik gitu, terus saya tanya lagi, tapi selain yang ini tuh apa lagi sih yang kamu biasa mungkin kamu pernah lakukan secara tidak sadar atau kamu pernah menerima itu gitu ya. Jadi pertama role play, tapi nggak berhenti di role play. Jadi setelah role play itu saya bagi murid-murid saya ke dalam beberapa kelompok, dan mereka punya tugas untuk bikin semacam infografik gitu ya. Jadi mereka perlu menggambar dan perlu mendefinisikan satu kekerasan itu apa dengan bahasa mereka sendiri. Kedua, contoh yang pernah mereka lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jujur itu jujur. Atau alami ya. Jadi itu juga kayak membuat mereka untuk mengaku dosa gitu. Oh bahwa iya ternyata saya pernah melakukan itu ya. Dan akhirnya mereka tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan gitu. Dan yang terakhir, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menerima itu atau ketika mereka melakukan itu. Atau melihat temannya gitu. Jadi kayak ya lagi-lagi tidak hanya berhenti di sosialisasi tentang jenis-jenis kekerasannya, tapi apa yang kemudian harus kita lakukan supaya kekerasan itu tidak terjadi, dan apa yang perlu dilakukan jika itu terjadi. Seperti melatih kepekaan begitu ya Bu ya, anak-anak ini ya. Apalagi di sekolah ini anak-anak itu kadang-kadang bahkan gurunya melihat hal seperti itu sebagai biasa kenakalan anak-anak kecil, mereka bercanda, padahal dampaknya bisa luar biasa. Nah itu tadi. Kemudian terjadi kesepakatan kelas dan partisipasi murid. Nah Mbak pernah nggak sih menyusun kesepakatan kelas bareng anak-anak gitu ya, yang tentunya sejalan nih dengan semangat partisipasi dalam kebijakan budaya sekolah aman dan nyaman. Ceritain dong proses nyusunnya itu gimana, dan setelah sepakat gitu ya dibuat bareng-bareng, ada perubahan nggak sih yang dirasain gitu? Terus apakah anak-anak itu jadi lebih peka tadi yang sempat kita bahas terakhir, dan juga lebih bertanggung jawab gitu, saling menghargai teman-teman, efeknya? Menurut saya kesepakatan kelas tuh kunci keberhasilan dari kelas yang aman dan nyaman. Karena kalau dari kesepakatan kelas nih di awal tuh memang kita nggak langsung misalnya ada beberapa orang yang memahami bahwa kesepakatan kelas itu disusun dulu sama gurunya, kemudian murid-muridnya hanya langsung tinggal tanda tangan. Padahal kesepakatan kelas itu disusun bersama-sama. Jadi tugasnya guru tuh memantik pertanyaan dan memfasilitasi diskusi. Jadi waktu itu saya justru memulainya dengan menanyakan tujuan mereka ke sekolah. Ini di kelas 4 ya konteksnya, anak-anak yang sudah bisa punya argumen gitu. Jadi saya tanya,
apa sih tujuan kamu ke sekolah? Ada yang bilang mau dapat uang jajan, ada juga yang bilang mau ketemu teman gitu ya, ada yang mau supaya cerdas dan sebagainya. Tapi di situ kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata setiap dari kita itu punya tujuan belajar tuh yang beda-beda. Tapi gimana tujuan belajar yang beda-beda ini bisa jadi satu tujuan sama di kelas, dan ketika kita belajar di kelas, kita itu bisa mencapai tujuan itu gitu ya. Jadi pertama mereka kan bingung ya kadang-kadang kalau kita ngomongnya mungkin pakai bahasa dewasa. Jadi saya tanya, semisal dalam kamu belajar, tiba-tiba ada yang ganggu kamu. Nah kira-kira kamu harus ngapain? Atau apa yang perlu kita lakukan supaya kita nggak mengganggu teman? Oke, berarti kita nggak boleh Bu, misalnya jahilin teman gitu ya. Nah dari situ saya rangkum apa yang menjadi contoh-contoh mereka itu menjadi satu kalimat. Berarti di kelas ini kita sepakat untuk saling menghargai. Saling menghargai artinya misalnya tidak menjahili teman, terus kalau ada teman yang bertanya atau teman yang menjawab tidak boleh dipotong dan sebagainya gitu ya. Baru setelahnya dari kalimat-kalimat itu kita bersepakat dan menandatangani kesepakatan itu. Nah enaknya dengan kesepakatan kelas, kalau ada sesuatu yang terjadi di kelas, saya sebagai guru tuh tidak nge-framing mereka gitu. Jadi enaknya adalah hanya langsung bertanya, yang kamu lakukan tuh sudah sesuai belum sih sama kesepakatan kita kemarin? Jadi kesadaran dari dalam diri sendiri tuh muncul, bukan karena saya menyudutkan atau menyalahkannya mereka gitu ya. Tapi ya menganggap bahwa oh ternyata dalam kita mencapai tujuan tuh memang selalu ada proses belajar yang kita nggak selalu berhasil, tapi kita ada bersama-sama untuk mengingatkan lagi apa yang menjadi tujuan kita secara kolektif gitu. Dan nggak pernah capek tentunya untuk mengingatkan anak-anak ya. Betul, itu tantangan ya. Keseharian itu dari hari ke hari terjadi. Jadi guru gitu. harus sabar gitu ya. Oke. Tapi bagus juga tadi ketika anak-anak diminta dulu bagaimana pendapat mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka. Jadi mereka nangkep prinsipnya itu benar-benar ada di hati mereka. Betul, dari pendapat mereka Betul. sendiri gitu ya. Oke. Nah, tentunya begitu ya sobat belajar, kalau kita mau menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, ini kan nggak cuman murid-murid ataupun guru. Nah, Mbak, ini kan harus kolaborasi sama orang tua juga ya kan? Karena nggak bisa bergerak sendiri dong di sekolah itu. Sepengalaman yang Mbak Galih lagi nih, pas menjadi guru sekarang ataupun jadi praktisi gitu ya, bentuk keterlibatan parents atau orang tua yang benar-benar berdampak bagi anak itu seperti apa sih? Dan kemudian sebagai pendidik begitu ya, membangun komunikasi nih sama parents, sama orang tua agar pembinaan karakter di rumah atau di sekolah ini jalannya ini bisa selaras gitu. Saya selalu bilang ke orang tua ya, ketika di tahun ajaran baru itu selalu ada perkumpulan antara wali kelas dan juga orang tua. Saya selalu bilang bahwa anak-anak bapak dan ibu itu adalah anak-anak yang ibaratnya itu setengah jadi. Jadi apa yang sudah ditanamkan di rumah itu pasti mereka akan bawa ke sekolah. Sehingga beban-beban emosional tadi ya, kayak misalnya apakah dia di rumah tuh diberi kesempatan untuk berpendapat, diberi kesempatan juga misalnya untuk mengutarakan opininya sendiri, diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena bahkan sampai di kelas 4 pun banyak orang tua yang agak-agak helikopter gitu ya. Jadi kayak semua keputusan dari anak-anaknya tuh harus dari orang tuanya. Anak-anaknya nggak diberi kesempatan untuk salah. Jadi kayak terlalu perfeksionis, anaknya nggak boleh salah sehingga anaknya nggak pernah punya keberanian untuk beropini. Karena dia selalu butuh approval, selalu butuh kayak kepastian dari orang tuanya bahwa apa yang dilakukan tuh benar. Sehingga itu membuat anak-anak tuh tidak mau mencoba gitu ya. Mentalnya tuh selalu kayak takut untuk salah gitu. Jadi tentu kalau misalnya kita mau menciptakan tadi ya, bukan hanya kelas tapi juga sekolah dan ekosistem yang aman dan nyaman, orang tua juga perlu terlibat dan perlu memahami bahwa peran mereka di rumah itu sangat menentukan. Ya tadi ya, kalau saya sih selalu bilang ke orang tua murid-murid tuh yang paling sederhananya adalah ketika misalnya ada tugas. Jangan sampai tugas anak tuh orang tua yang kerjain gitu ya. Dan kalau misalkan ternyata anaknya lupa tugasnya, biarkan anak itu menerima konsekuensinya. Bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Seringkali orang tua udah panik duluan ya. Oh nggak mau anak saya sampai misalnya ya di kelas nanti malu. Iya malu jelek, atau apa. gitu Padahal ya. kalau tidak seperti itu anak tidak akan belajar gitu ya. Kan tidak selamanya anak itu akan selalu bersama orang tua. Dan saya selalu bilang bahwa anak-anak yang ada di sekolah itu kesempatan mereka untuk belajar sebelum mereka nanti terjun menjadi orang dewasa, terjun ada di dunia kerja dan di dunia masyarakat gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang anak harus melalui kesulitan, karena ya dengan kesulitan-kesulitan itulah dia akan belajar yang namanya punya daya juang gitu. Jadi ya komunikasi antara wali kelas dan juga guru, terutama bisa didampingi juga oleh kepala sekolah dan semua lingkungan sekolah, ya itu pasti sangat dibutuhkan sih. Oke. Boleh nggak tanya?
Gimana? Betul, Silakan Bu. Bu Galih. Bagaimana kalau terjadi kadang-kadang ya ada prinsip-prinsip yang berbeda itu, apa yang diterapkan di rumah oleh orang tua dengan yang ada di sekolah. Bagaimana upaya-upaya untuk mensinkronkan gitu. Ini memang jadi satu tantangan karena beberapa kali ada peristiwa juga yang cukup menantang yang saya lalui. Tapi biasanya ketika kita melakukan pendekatan yang balik lagi ya Bu, personal. Jadi kita berusaha untuk ngobrol heart to heart gitu ya sama orang tuanya, dan selalu saya bilangnya baik kalau seperti itu, apa yang kira-kira Ibu dan Bapak bisa lakukan di rumah dan apa yang saya bisa lakukan di sekolah yang kira-kira selaras gitu. Jadi selalu cari titik tengah Bu. Dan memang di situ perlu ada kerendahan hati dari kedua belah pihak ya, dari guru dan juga dari orang tua. Pada akhirnya kadang-kadang ada juga waktu-waktu di mana kita harus sampai misalnya bersepakat di atas hitam dan putih gitu ya, bahwa misalnya ini nanti akan terulang lagi, apa yang kemudian kita jadikan konsekuensi, dan itu perlu ditandatangan oleh kedua belah pihak seperti itu. Oke, nah itu kan waktu pengalaman jadi guru gitu ya. Sekarang nih udah jadi praktisi pendidikan. Nah gimana nih Mbak melihat begitu ya, waktu di sekolah dulu, di kelas gitu kan, ini kan melakukan praktek-praktek pencegahan kekerasan yang terjadi gitu. Nah strategi apa nih sekarang yang masih relate sebagai praktisi dilakukan gitu kan, dan yang paling realistis tentunya bisa direplikasi oleh guru-guru lain biar tetap sama-sama menjaga begitu ya budaya di sekolah ini aman dan nyaman. Ini kayak menjadi suatu kebiasaan dan bukan cuma program gitu yang ada sekarang. Saya selalu merasa komunikasi kita ke anak-anak itu sangat berpengaruh ya. Bagaimana kita jangan sampai melabeli anak-anak tuh dengan label-label yang negatif gitu. Apalagi kalau sekarang tuh kita kan membesarkan generasi alpha ya, yang mungkin kayak sangat berbeda gitu ya, dengan punya bahasa mereka punya bahasa sendiri gitu dan ya. kita yang justru perlu harus menyesuaikan menurut saya ya. Kita perlu tahu apa yang menjadi tren di antara mereka, bagaimana cara berkomunikasi yang bisa masuk juga ke generasi alpha, dan itu perlu dilakukan dengan ya dua arah gitu, mau mendengarkan juga apa yang menjadi pendapatnya. Karena sebetulnya selain jadi praktisi, saya juga punya anak gitu ya, walaupun anak saya sekarang sebetulnya usianya masih 5 tahun, tapi apa yang saya yakini ya sebagai seorang praktisi pendidikan, bagaimana pendidikan itu perlu dimulai dari rumah, dan bagaimana ya lingkungan aman dan nyaman itu terlihat dari cara kita memperlakukan anak kita, memberikan dia ruang untuk bisa percaya diri dengan kompetensi yang dibangun gitu ya, dengan ya membiarkan dia mandiri melakukan tugas-tugas di rumah. Itu kan sebetulnya adalah hal-hal yang kita juga mau coba berikan ke anak sebagai sebuah upaya agar mereka ngerasa dilibatkan, mereka lagi-lagi ya merasa bahwa dirinya tuh berharga gitu. Dan lagi-lagi menurut saya kalau kita ngomongin budaya aman dan nyaman tuh kan erat dengan perundungan ya, yang sekarang itu lagi menjadi sebuah topik yang hangat, dan apalagi dengan ada media sosial ya, kita jadi langsung tahu apa yang terjadi di satu tempat gitu kan. Nah menurut saya juga kalau dalam mendampingi anak-anak, ini mungkin dari perspektif orang tua dan juga guru, penting untuk kita juga tidak langsung menghakimi, tidak langsung menyalahkan, tidak langsung membuat mana yang tersangka, mana yang korban gitu ya, tapi juga mau mendengarkan dan menggali lebih lanjut gitu ya, dan itu yang sebetulnya saya selalu lakukan juga ke anak saya gitu, karena banyak lah ya dinamika pertemanan anak TK yang bilangnya ini itu. Nah itu tuh penting buat kita orang tua, jangan langsung percaya, karena memang dalam tahap perkembangan anak tuh ada masa-masa di mana anak tuh akan berusaha untuk memanipulasi gitu ya orang tua dan orang dewasa sekitarnya. Jadi itulah mengapa menurut saya penting ya untuk kita siapapun itu, pendidik terutama, belajar juga soal psikologi perkembangan anak gitu, dan ya lagi-lagi jangan langsung termakan untuk bisa menghakimi anak-anak kita ya, melainkan kita perlu lebih jauh mengobservasi lagi gitu, apa sih yang sebetulnya terjadi antara anak-anak kita ini gitu. Bisa dibilang ya kita harus lebih mengenali anak-anak kita begitu ya. Jadi cocok dong yang ada di Permen 6 tahun 2026 itu. Tugas Pokja untuk melakukan edukasi juga kepada guru dan tenaga kependidikan. Itu makanya banyak pihak yang berkolaborasi. Begitu Bu ya. Oke, tadi kita juga udah dengar ya Sobat Belajar pengalaman langsung Mbak Galih gitu ya, udah bercerita, dan kita juga bisa mengambil insight-nya dari situ begitu ya, karena memang kita harus mengenali anak kita, belajar peka, belajar anak kita ini harus bertanggung jawab juga dengan apa yang dilakukannya. Oke, selanjutnya
kita akan mengklarifikasi isu yang berkembang. Wah, ini banyak sekali hot topik. Kita ke Bu Harti dulu nih, Bu. Apa nih hot topiknya? Jadi kan ini memang banyak sekali kasus yang terjadi. Pelanggaran dilakukan oleh kepala sekolah nih. Ada, pokoknya di media sosial udah rame banget kan, Bu. Nah, bagaimana mekanisme pelaporan nih apabila terduga pelanggar merupakan kepala sekolah? Sebenarnya sedih sekali ya, kepala sekolah itu harusnya sebagai teladan. Tetapi ternyata ada juga dugaan pelanggaran dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, di dalam Permen 6 tahun 2026 tersebut jelas disebutkan di pasal 25 utamanya bahwa apabila dugaan pelanggaran dilakukan oleh kepala sekolah, maka warga sekolah lah yang melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Pokja. Jadi sudah jelas diatur di situ, Mbak. Oke. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran ada aturannya. Oke, boleh dilaporkan langsung. Boleh dilapor, warga sekolah punya hak. Wajib bahkan kalau memang itu dugaan pelanggaran. Nggak usah takut-takut ya. Nggak usah mentang-mentang takut-takut, kepsek betul. gitu kan. Baik, nah Mbak Gali, tadi Ibu Hatir udah menjelaskan ya, kalau memang ada dugaan pelanggaran dilakukan oleh kepala sekolah sekalipun, maka pelaporan ya tetap bisa dilakukan kepada Pokja di tingkat daerah. Kemudian dari perspektif Mbak Gali sebagai guru dan juga kemudian sekarang praktisi pendidikan, bagaimana sih kita bisa memastikan warga sekolah, guru maupun murid ini bisa merasa aman dan berani untuk melaporkan begitu ya, untuk berani speak up ketika memang diduga begitu ada yang melanggar justru figur otoritas tertinggi di sekolah itu sendiri. Ayo. Saya berbicara berdasarkan waktu itu ya, pengalaman memang kadang-kadang ketika itu dilakukan oleh orang-orang yang tadi ya kita hormati dan sebagainya, semacam ada kayak ketakutan yang berkembang karena kita misalnya takut nanti apakah reputasi sekolah itu jadi terganggu ketika kita melapor, apakah justru nanti akan ada bahaya-bahaya lain yang tidak diinginkan yang itu berdampak ke diri kita, sehingga itu yang kemudian membuat orang tuh jadi takut, Bu, sebetulnya. Jadi kalau memang tadi arahannya adalah oh nggak apa-apa langsung melapor ke Pokja, mungkin ini juga juknis dan sosialisasi kesatuan pendidikannya juga perlu digalakan ya, karena memang banyak pada akhirnya ketakutan-ketakutan itu hadir karena kita nggak tahu mana yang benar untuk dilakukan gitu ya, sekalipun itu adalah hal-hal yang pada akhirnya membuat kita terpojok gitu. Tapi kalau saya juga meyakini sebetulnya selama kita melihat satu kejadian itu adalah kejadian yang salah dan kita di sekolah itu mau bersama-sama memperjuangkan itu ya, jadi kita satu suara gitu ya, saya yakin bahwa pada akhirnya kebenaran akan terungkap, jalannya juga akan kelihatan gitu apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi saran saya semoga ketika memang itu terjadi di sekolah, ya sekolah harus satu suara gitu. Harus berani, harus berani. Oke. Nah, prinsip praduga tak bersalah kan juga tetap dipegang ya, dilaporkan, tetapi tetap boleh dilaporkan. Iya. Yang penting satu suara tadi, Bu. Betul. Kalau misalnya sendiri aja, Betul. ini gitu ya nggak ada yang mendukung, nggak ada temennya kan biasanya jiper juga ya biasanya. Takut, apalagi guru yang itu kan bosnya gitu kan. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya ini kebijakan terkait anak. Diharapkan memenuhi hak partisipasi anak. Apakah dalam kebijakan BSAN ini terdapat partisipasi atau pelibatan anak, Ibu? Iya dong. Jadi tidak hanya guru yang terlibat, tidak hanya OPD yang terlibat, anak-anak murid kita juga terlibat dan diatur juga di situ di pasal 18 bagaimana murid itu berpartisipasi. Sama contohnya seperti yang dilakukan oleh Mbak Gali yang bahkan sebelum Permen ini ada. Bentuknya apa? Misalnya menyusun kesepakatan kelas, tata tertib sekolah dan kode etik. Ini kan perlu digarap bersama dengan mereka. Kemudian itu untuk semua jenjang. Kalau untuk anak-anak yang sudah cukup dewasa, dari mulai jenjang SMP, SMA, SMK, itu dapat mengembangkan komunikasi dan forum antar murid. Ini penting dilakukan. Dan juga bisa berperan sebagai pendidik sebaya. Penting itu, Mbak. Ya, dan itu juga sudah diatur di dalam Permen ini. Bahkan juga pendidik sebaya, tutor sebaya melalui gerakan apa coba rukun sama teman yang sedang kita galakkan sebagai sahabat hebat. Oh, mantap. Nah, selanjutnya nih, kita akan klarifikasi terkait Permendikdas 6 tahun 2026. Partisipasi murid diatur melalui penyusunan kesepakatan kelas, tata tertib, kode etik, hingga forum antar murid dan peran sebagai pendidik sebaya. Kita ke Mbak Gali. Berdasarkan pengalaman waktu di lapangan gitu ya, terjun langsung sebagai guru, gimana sih caranya buat membangun ruang partisipasi yang benar-benar ini bermakna untuk seorang anak gitu, dan bukan sekedar formalitas aja?
Satu, kita harus lihat murid tuh bukan sebagai objek ya, mereka itu subjek gitu. Mereka adalah yang punya agenda belajar. Jadi jangan sampai agenda belajar tuh buat mereka hanya agendanya guru, agendanya kepala sekolah, agendanya orang tua gitu ya, tapi agenda mereka juga. Jadi bagaimana mereka dipandang sebagai seseorang yang juga punya suara yang sama, punya kesempatan yang sama, punya tanggung jawab yang sama, itu perlu kita tunjukkan dari cara kita memberikan mereka kesempatan untuk berdiskusi gitu. Dan jangan sampai ada kalimat-kalimat yang mematikan pertanyaan atau semangatnya mereka gitu ya. Mematahkan semangat mereka gitu untuk bisa berpartisipasi. Sekalipun mungkin kalimat-kalimat yang muncul tuh tidak selalu sesuai sama ekspektasi kita gitu ya. Jadi ya itu sih menurut saya kerendahan hati juga dari pendidik ya untuk melibatkan murid-murid kita di kelas. Oke, sekarang kalau impact-nya nih Mbak, impact-nya ketika anak-anak kita atau murid-murid ini sudah kita kasih ruang nih, silakan untuk berdiskusi secara aktif, pendapatnya juga tidak kita patahkan begitu ya. Tentunya ini dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Udah apa nih efeknya yang memang kita lihat langsung anak-anak kita gitu? Mereka pasti akan punya percaya diri ya, kepercayaan diri untuk terus menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka, apalagi itu berkaitan sama keberlangsungan dari ekosistem yang ada gitu. Pengen punya masyarakat yang satu sama lain tuh saling menghargai, saling menyayangi ya, mereka akan berani untuk speak up gitu. Kalau misalnya kemudian mereka melihat ada bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, mereka juga akan berani untuk mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya mereka gitu ya. Dan saya rasa itu nggak hanya akan membantu mereka di kelas, tapi ketika nanti mereka udah menjadi orang-orang dewasa dan terjun di dunia kerja dan komunitas dan masyarakat, ya mereka akan jadi orang yang punya kepedulian yang tinggi, dan kepeduliannya tidak hanya berhenti di empati aja, tapi juga aksi gitu, berbuah menjadi aksi yang nyata. Oke, jadi bisa menolong temannya begitu ya, action lah pokoknya. Bu Galih, ini kan pemerintah sedang menggalakkan pelatihan keBK-an untuk guru, tidak hanya guru BK tetapi guru-guru yang lain, karena kami memahami bahwa menangani murid itu harus dilakukan secara komprehensif gitu ya. Guru mata pelajaran, guru kelas itu tidak hanya kompetens di dalam substansinya saja gitu, materi ajarnya saja, tetapi juga punya kemampuan bimbingan konseling. Kalau menurut Mbak Galih itu pas nggak kalau kami melakukan itu? Sebetulnya guru tugasnya berat banget ya Bu ya, banyak sekali yang menjadi tugasnya guru, tapi saya selalu memandangnya gini, karena memang kita itu berhadapan sama manusia ya Bu. Manusia itu kan seseorang yang bisa selalu berubah-ubah, apalagi kita bicara sama anak-anak gitu ya. Anak-anak itu pagi apa, siang apa, itu pasti kayak moodnya akan naik turun gitu. Jadi memang menurut saya kita mau tidak mau harus belajar gitu ya, belajar memahami emosi. Dan sebelum kita belajar memahami emosi dan meregulasi emosinya anak-anak, kita tentu perlu memahami emosi diri kita sendiri dan meregulasi emosi kita sendiri. Jadi saya juga merasa guru-guru ini butuh pendampingan psikologis gitu ya Bu. Kayaknya sebelum kita belajar konseling adalah belajar bagaimana mengonselingkan diri kita sendiri dulu, seperti itu. Oke. Karena kami juga punya beberapa kebijakan baru ini terkait dengan guru. Jadi seperti misalnya guru wali. Kalau sekarang kan kita taunya wali kelas gitu ya. Satu orang guru yang ditugasi untuk menjadi wali kelas tertentu. Sekarang kita punya guru wali nih Mbak. Jadi yang mereka yang mengikuti nanti perkembangan si anak. Jadi anak itu attach kepada guru tersebut. Jadi guru menjadi lebih tahu si anak itu seperti apa. Jadi potensi-potensi yang anak juga bisa lebih dikembangkan. Dan kalau ada potensi yang tidak pas juga guru juga lebih cepat untuk melakukan deteksi dini. Oke, bisa lebih mengarahkan begitu ya. Jadi bagaimana nih bisa mensinkronkan antara orang tua dan masyarakat untuk dapat mendukung BSAN begitu? Mungkin dari Mbak Galih dulu, mungkin mau dijawab? Ya, jadi lagi-lagi tadi saya selalu berprinsip apa yang kita lakukan di rumah itu menentukan bagaimana anak-anak kita akan berperilaku di sekolah. Jadi ya tentu kesadaran utama perlu datang dari orang tua. Tapi kadang-kadang banyak juga orang tua yang sebetulnya ingin mendampingi anak, ingin lebih bisa terlibat, seringkali tidak tahu caranya. Jadi ya mungkin disinilah orang tua dan juga pemerintah bisa jadi jembatan gitu ya, bagaimana edukasi-edukasi pengasuhan yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh beberapa kelompok orang tua tertentu gitu ya, yang secara akses sudah lebih beruntung, ini juga bisa lebih inklusif lagi ke semua kelompok-kelompok masyarakat dan juga orang tua, seperti itu. Oke, tadi sempat ada satu kalimat yang agak bikin penasaran gitu ya Bu. Tadi Bagi bilang ini tugas guru ini berat sekali loh Bu gitu kan. Kalau memang ada guru yang bisa
mengetahui begitu ya bagaimana anak-anak ini harus diarahkan, lebih mengenal. Nah ini kalau untuk guru-gurunya sendiri ada nggak Bu? Ya ada gitu ya, pelatihan-pelatihan kita memang perkuat. Di pemerintahan sekarang itu tidak hanya untuk kompetensi mereka terkait dengan kualifikasi S1, D4 atau program profesi guru, tapi juga pelatihan-pelatihan yang lain termasuk untuk ya itu tadi bimbingan konseling yang memang mendapatkan perhatian ekstra dari Pak Mendikdasmen ini. Wow, luar biasa. Oke, Sobat Belajar. Tadi pertanyaan dari netizen begitu ya, sudah saya wakilkan, sudah kita klarifikasi, sudah kita tanya. Nah sekarang kita akan mendengarkan harapan sekaligus closing statement untuk diskusi kita hari ini. Mungkin monggo Ibu dulu boleh. Harapan kami tentu saja dengan berlakunya Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman ini, kami di Kemendikdasmen bisa betul-betul mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik, yang anak-anak didiknya juga bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik, lebih aman dan nyaman di sekolah, dan ini butuh kolaborasi semua. Jadi kami berharap semua pihak bisa mendukung kebijakan yang baru ini. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita, supaya mereka punya masa depan yang lebih gemilang. Luar biasa, mantap. Tentunya untuk mendukung anak-anak kita menjadi luar biasa, menjadi generasi emas begitu ke depannya ya Bu ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan harapan dan juga closing statement dari Mbak Gali, silahkan. Yang pasti sebagai orang yang punya cinta terhadap pendidikan, saya juga mengajak para orang dewasa, baik itu guru-guru, pendidik, kepala sekolah, dan juga orang tua untuk menyambut baik budaya sekolah aman dan nyaman ini, bukan hanya berhenti sebagai jargon gitu ya, tapi benar-benar kita implementasikan tidak hanya di sekolah, tapi juga bagaimana interaksi kita di rumah bisa membuat anak-anak kita merasa aman dan nyaman untuk tumbuh. Luar biasa. Memang kalau dari tadi kita ngobrol dan berdiskusi begitu ya, memang banyak insight yang sudah diceritakan dari pengalaman Mbak Gali sendiri, dari Ibu juga sudah memberikan penjelasan yang mana memang semua pihak ini berkolaborasi ya, tentunya karena kita sayang sama anak-anak kita gitu ya, untuk generasi depan gitu, generasi emas yang baik untuk anak-anak kita, untuk masa depan Indonesia juga semuanya ya Bu ya. Luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Sekjen. Terima kasih Mbak Gali. Terima kasih Bu Gali yang sudah sharing yang luar biasa. Baiklah, kalau begitu Sobat Belajar, kita sudah sampai di penghujung siniar hari ini. Semoga diskusi kali ini tentunya bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk terus mendorong pendidikan Indonesia agar lebih merata, berkualitas tentunya. Baik, kalau begitu sampai jumpa di program Siniar di episode selanjutnya. Teruslah belajar, teruslah bergerak, dan jangan pernah lelah untuk merawat harapan. Saya Sheila Kosakoy pamit, sampai jumpa.